Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau dalam keadaan sulit menghadapi kematian, maka beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laula dzalika ubriza qabruhu. Kalau bukan karena kekhawatiran itu, kuburan beliau akan diperlihatkan. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi sebab mengapa Nabi SAW kuburannya tertutup, nggak boleh terlihat oleh khalayak, karena ketakutan beliau atau ketakutan sahabat, kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena di situ ada dua riwayat, ghaira annahu khasya ayyutakhadha masjidah. Riwayat yang pertama, beliau yang khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai tempat ibadah seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Riwayat yang kedua, khusyah, disebutkan dengan lafaz khusyah, ditakutkan, dikhawatirkan. Maksudnya sahabat yang takut, sahabat yang khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Makanya jemaah sekalian, ketika para sahabat Nabi SAW memenangkan jihad dan membuka kota Tustar, ini salah satu bagian dari Persia. Kemudian di dalam istana, para sahabat menemukan sebuah jasad. Jasad yang sudah wafat dalam waktu yang sangat lama. Dan subhanallah, jasad ini ketika orang-orang musyrik itu tertimpa musim kemarau, mereka keluarkan jasad ini, kemudian mereka berdoa, maka turun hujan. Subhanallah. Ini namanya istidraj. Ya, Allah kasih istidraj kepada mereka. Jasad itu sudah lama, tapi tidak berubah. Ya, disebutkan bahwa itu jasad seorang nabi yang namanya Daniel. Maka jemaah sekalian, apa yang dilakukan para sahabat Nabi SAW terhadap jasad tersebut ketika mereka menaklukkan negeri ini? Sampai istananya sudah dikuasai dan mereka temukanlah jasad ini. Apa yang dilakukan para sahabat? Maka mereka mengubur jasad beliau di malam hari secara sembunyi-sembunyi, dan mereka kuburkan bersamanya jasad-jasad yang lain, dan sengaja tidak diberitahukan kepada siapapun kecuali orang-orang yang mengubur itu saja yang tahu di mana mereka dikuburkan. Lihatlah betapa takutnya sahabat jangan sampai nanti kuburannya disembah atau diperlakukan secara berlebih-lebihan. Kuburan seorang nabi, coba kalau zaman sekarang jemaah sekalian, ini kesempatan jadi objek wisata religi. Ini bagus nih, masukkan di paket umroh. Ya, subhanallah. Jasad seorang nabi. Dan ketahuilah para ulama juga mengatakan, semua kuburan para nabi dan rasul tidak ada kabar yang dapat memastikan itu kuburan Nabi dan Rasul, kecuali satu saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada paket umroh ziarah kuburan Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, apalagi Nabi Isa, jelas beliau belum wafat, maka ini meragukan semuanya. Para ulama mengatakan tidak ada kuburan seorang nabi pun yang kita bisa pastikan itu betul-betul kuburannya. Karena gampang saja kan mengklaim ada kuburan katanya wali, setelah digali kucing isinya. Ini fakta jemaah sekalian. Subhanallah. Jadi hati-hati, ini termasuk
tipuan-tipuan setan. Lihat ketakutan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ditampakkan. Begitu pula kisah kuburan Daniel tadi. Tidak ditampakkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sengaja dikubur bersamanya beberapa orang supaya kalau ditemukan manusia mereka enggak curiga bahwa ini kuburannya Daniel, karena ada beberapa kuburan di situ, atau sulit mereka pastikan mana kuburan Daniel. Iya. Penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama yang pendapatnya sering dijadikan rujukan dalam madhab Syafi'i. Beliau punya kitab bagus, Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, kitab yang khusus berbicara tentang dosa-dosa besar. Maka beliau mengatakan, Al-kabiratu thalithatu wal-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-thaminatu wat-tis'un. Dosa besar yang ke 93, 94, 95, 96, 97, 98. Ittikhadul kubur masajidah. Kata beliau, dosa besar yang ke-93, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa iqadus suruj 'alaiha, dan membuat penerangan atau lampu-lampu di atasnya. Wattikhadhuha awthanan, dan menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Wattawaf biha, dan tawaf di sekitarnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap kuburan Al-Husain. Mereka tawaf di kuburannya. Wastilamuha, dan mengusap-usapnya. Kata beliau, ini dosa besar. Yang ke-97, mengusap-usap kuburan. Karena itu bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan juga termasuk pintu kesyirikan, sikap gulu terhadap kuburan. Mereka anggap itu ibadah dengan cara mengusap-usap kuburan, atau mungkin mencari berkah darinya. Kata beliau, dosa besar. Wassalatu ilaiha, dan solat menghadapnya.